Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua kita mau bernyanyi yuk satu pujian untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita mau berdoa adik-adik semua. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan begitu sangat baik. Tuhan, pada hari ini kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami untuk kami mau mengerti firman-Mu, belajar, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik semua, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini kita mau cerita tentang Raja Daud dan Absalom. Siapa yang tahu Raja Daud? Raja Daud dan Absalom di kitab 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 15. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar Raja Daud dan Absalom. Nah, pada waktu itu pemimpin Israel yaitu Raja Daud. Usianya sudah tua. Nah, adik-adik semua, Raja Daud memiliki anak bernama Absalom. Nah, Absalom ini anak yang tampan, anak laki-laki yang tampan. Absalom mempunyai sikap yang jahat. Absalom melukai kakaknya yang bernama Amnon. Agar tidak dimarahi oleh ayahnya, maka Absalom pergi jauh melarikan diri. Nah, adik-adik semua, 3 tahun kemudian Raja Daud sudah tidak marah lagi dan ingin bertemu dengan siapa yang lari tadi? Absalom. Raja Daud ingin bertemu, tetapi Absalom ingin menjadi raja di Israel. Lalu diam-diam ia mengumpulkan pasukannya sendiri. Nah, adik-adik semua, Raja Daud menjadi sangat sedih karena anaknya Absalom tidak menghormati dirinya sebagai ayahnya. Kemudian Raja Daud memberitahu pasukannya agar tidak melukai Absalom ketika berperang nanti. Wah, luar biasa ya Raja Daud. Dia tetap mengasihi Absalom sekalipun tahtanya sebagai raja mau diambil. Nah, adik-adik semua, akhirnya pasukan Raja Daud berperang melawan pasukan Absalom. Pasukan Absalom kalah perang dan Absalom pergi dengan menunggang kuda. Nah, ketika melewati pohon terbantin, tiba-tiba kepala Absalom tersangkut pada ranting pohon. Nah, pasukan raja itu melihat Absalom dan Absalom terluka parah. Ketika mendengar Absalom terluka parah dan kalah, Raja Daud menjadi sedih dan menangis. Kemudian Raja Daud mempunyai anak lagi. Nah, namanya Salomo yang akan menjadi raja berikutnya. Nah, adik-adik semua, apa yang kita belajar dari kisah ini? Apa yang mau kita pelajarin dari kisah ini? Bahwa Daud memiliki kasih. Sekalipun anaknya Absalom ingin merebut tahtanya, ingin merebut jabatannya, tapi Raja Daud berkata apa kepada prajuritnya? Apa kata Daud kepada para prajuritnya? Sekalipun Absalom membawa para prajurit banyak,
untuk melawan ayahnya, merebut tahta ayahnya. Tapi Daud berkata, jangan melukai Absalom ketika berperang nanti. Nah, ini adalah satu bentuk kasih sayang Raja Daud kepada anaknya, sekalipun anaknya itu ingin merebut tahta daripada Raja Daud. Nah, tapi apa yang terjadi? Pasukan Absalom kalah. Nah, dia melarikan diri. Tapi apa? Nah, dia tiba-tiba tersangkut pada ranting pohon. Tapi akhirnya dia juga mati terbunuh ya adik-adik. Nah, ketika mendengar Absalom terluka parah, apakah Raja Daud senang? Tidak, dia sedih dan menangis. Dia terluka karena anaknya juga dia kasihi. Sekalipun anaknya seperti itu, tapi Raja Daud tetap mengasihi anaknya. Dia tidak mau dong anaknya terluka. Nah, Raja Daud menangis dan dia sangat sedih atas kematian Absalom. Ya adik-adik, kemudian Raja Daud memiliki anak lagi namanya Salomo, akan menggantikan dia menjadi raja berikutnya. Ya adik-adik pasti tahu ya siapa Salomo ya. Nah, apa yang mau kita pelajarin dari kisah ini adik-adik yang dikasihi Tuhan? Nah, Tuhan Yesus itu melebihi kasih daripada yang dimiliki oleh Raja Daud. Terkadang dari Kak Yeni nih, setiap hari mungkin Kak Yeni ngomong melukai hati Tuhan. Kak Yeni melakukan sesuatu melukai hati Tuhan, atau ngomong kasar, ngomong apalagi membantah orang tua, melawan orang tua. Semuanya Tuhan katakan apa itu melarang firman Tuhan? Tidak. Kita kan diminta untuk taat pada orang tua, mengasihi. Nah, itu semua melawan firman Tuhan. Tapi apakah Tuhan membiarkan kita? Udah, biarkan aja itu kan jahat, melanggar firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kasih Tuhan itu melebihi daripada kasih Raja Daud kepada anaknya. Kita nih, anak-anak Tuhan, bayangkan deh, satu hari kita berbuat dosa berapa kali? Ada yang tahu? Lebih 10 kali, ya. Lebih dari 15 kali, ya. Setiap hari kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi kenapa ya Tuhan itu masih mengasihi kita? Coba aja deh kalau kita lakukan kesalahan terus-menerus sama orang lain, pasti orang itu akan benci sama kita, ya enggak? Tapi Tuhan tidak begitu adik-adik. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Caranya apa? Dengan melakukan firman Tuhan. Yuk sama-sama yuk, bagi kita yang sering melawan orang tua, kita mau ambil komitmen untuk tidak melawan orang tua lagi. Bagi kita anak-anak yang sering tidak mau disuruh oleh orang tua, tidak mau peduli, apalagi nakal, apalagi tidak mau berdoa, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita mau belajar. Kita mau belajar karena apa? Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya melakukan firman Tuhan. Karena apa? Apakah karena Tuhan benci kita? Enggak, karena Tuhan sangat mengasihi kita, melebihi kasih Raja Daud sama anaknya Absalom. Nah, adik-adik semua, kita mau belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Banyak banget kalian firman Tuhan harus dilakukan. Iya, Tuhan senang kalau kita melakukan firman Tuhan. Contohnya salah satunya apa? Taat pada orang tua, banyak menolong orang lain, banyak sekali firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kita lakukan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, karena juga Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Ya adik-adik. Nah, sebagai ayat hafalannya, Mazmur 119 ayat 30, aku telah memilih jalan kebenaran. Mazmur 119 ayat 30, aku telah memilih jalan kebenaran. Siapa jalan kebenaran? Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur punya Tuhan
Yesus. Jadi kalau kita nanti sudah mati, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran yang akan membawa kita kepada kerajaan sorga. Tuhan Yesus jalan. Nah, adik-adik semua kita bersyukur ya. Oleh sebab itu, siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus? Nah, oleh sebab itu kita mau menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hati kita, meminta Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita nggak akan bisa melakukan firman Tuhan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Ya, adik-adik semua, kita mau berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus, kami mengenal kasih-Mu yang jauh lebih besar daripada Raja Daud mengasihi anaknya Absalom. Tuhan, sekalipun kami jahat, kami melawan orang tua, tidak melakukan firman Tuhan, kadang kami lupa untuk berterima kasih sama Tuhan, lupa mengucap syukur, lupa berdoa. Banyak sekali hal yang kami lakukan yang melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini sebagai anak-anak-Mu kami mau berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berubah Tuhan, mau melakukan firman-Mu. Kami yang malas menjadi rajin, kami yang lupa berdoa menjadi ingat berdoa, kami yang melawan orang tua menjadi taat sama orang tua. Hari demi hari Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan kami juga mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan dalam hidup kami. Masuklah dalam hati kami setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Shalom.